Kalau kita lihat informasi lebih dalam begitu ya, Pak Dev, di sini bahkan ada warga negara Indonesia yang berada di negara-negara tetangga Ya, kita untuk memang menjadi pegawai jadi admin dari ya. admin dari Ya, bandar-bandar judi ya. online. Apa sikap DPR atas kondisi yang terjadi ini? Ya, jadi dan seringkali mereka tuh akhirnya ke sana jadi korban TPPO. Oke. Jadi awalnya tuh berangkat dibilang, oh nanti mau kerja di Singapura, tahu-taunya akhirnya pesawatnya nyampenya ke Kamboja. Kamboja. Nah, terus juga itu kan bukan di kota-kota besar kayak Siem Reap atau kayak atau Phnom Penh. Karena mereka tuh server-servernya tuh tempatnya di gudang, ada di tengah hutan. Jadi mereka tuh ditaruh di sana, ya udah nggak mungkin bisa lari kemana-mana, gitu bahasanya udah nggak ngerti tempatnya, mereka juga nggak tahu di mana, mau lari ke siapa. Jadi kemarin terakhir saya ke Phnom Penh itu di terdata ada sekitar 10 ribuan, 10 atau berapa belas ribu anggota WNI yang bermukim di Kamboja, padahal sebenarnya itu jauh lebih banyak. Yang terdaftar itu mungkin sekitar hanya 10% dari WNI kita yang ada di sana. Di beberapa daerah gitu, bahkan itu ada banyak tempat-tempat yang benar-benar udah kayak di Indonesia aja, jualan pecel ayam, ada tempatnya segala macam gitu. Bahkan saya sampai ke sana, begitu nyampe, saya bukan makan makanan Kamboja, malah makan makanan Padang. Oke, Gitu. karena memang sudah saking banyaknya warga negara kita yang di sana. Iya. Nah, kalau misalnya melihat begitu ya dengan warga negara kita yang justru juga terperangkap dalam garis besar judi online ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah akan hal ini? Apakah memang untuk komunikasi dengan negara tersebut sudah dilakukan atau seperti apa Anda melihat? Ya, itu yang kemarin terakhir rapat dengan dengan Pak Menlu, saya sempat mention bahwa perlu ada persamaan persepsi dan juga definisi akan kalimat judi online ini. Kenapa? Karena selama di sana legal, di sini tidak legal, ya di sana mereka bisa bebas, gitu kan. Memang yang ngerjakannya orang Indonesia, marketnya juga orang Indonesia, duitnya dari duit Indonesia tapi ngerjainnya kan di Kamboja, jadi di luar jurisdiksi hukum Barreskrim. Nah, memang bisa melakukan pengejaran-pengejaran, mencari, bahkan sampai dengan menciduk ataupun keluar red notice dari kepolisian, tapi ya itu harus ada persamaan persepsi dulu bahwa yang mereka lakukan di Indonesia adalah ilegal. Oke, baik. Banyak juga anggapan mengapa sulit diberantas judi online di tanah air kita karena banyaknya ordal atau orang dalam, Pak Dev. Bagaimana Anda memandang terkait jargon ini? Ya, ini kan pandangan orang. Ya. Nah, cuman kan ya sekarang ya siapa? Jadi kalau memang benar ordal itu ada, apakah itu aparat kah, apakah itu oknum, sampaikan saja. Bisa melalui media, bisa langsung ke kepolisian, sehingga semua tuh tahu dan paham bahwa yang mengerjakan, yang melindungi itu siapa. Oke, baik. Apakah memang dari legislatif juga sedang meracik atau mengkaji begitu ya dengan adanya terkait aturan baru yang tentunya juga sudah disiapkan untuk mengatasi peredaran judi online di tanah air? Ya, kalau secara undang-undang kan sudah selesai. Kita kan memiliki undang-undang ITE dan undang-undang PDP. Ya, itu pasal demi pasalnya itu cukup untuk melakukan pengejaran ataupun juga pengusutan hingga penuntutan terhadap para pelaku-pelaku judi online ini. Nah, tapi bila mana pemerintah merasa itu kurang, ya bisa didiskusikan untuk kita buat aturan selanjutnya. Hanya saja untuk saat ini, undang-undang yang ada itu bisa diturunkan lagi, baik apakah itu peraturan pemerintahnya atau apapun itu, sehingga jelas aturan teknisnya dan pengaturannya untuk bisa melakukan penindakan-penindakan kepada pelaku judi online. Oke, sudah nangkapnya susah begitu ya para pelakunya, bahkan memberantas dari situsnya pun juga terbilang sulit. Apakah memang sanksinya juga nanti akan ada wacana ditambah atau dilakukan lebih berat dari saat ini, Pak? Ya bisa, nanti kan bisa dikenakan pasal berlapis, jadi lapisan demi lapisan, sehingga mereka itu bisa diusut lebih jauh. Ya itu semua tergantung bagaimana political will dari bukan political will ya. Kalau political will sudah jelas, pemerintah sudah membuat kebijakan-kebijakannya. Nah, sekarang tinggal bagaimana proses teknisnya itu selanjutnya seperti apa. Oke, baik. Tentunya masyarakat juga menantikan gebrakan yang berbeda begitu ya dari adanya pemberantasan judi online yang ada saat ini. Apa yang kiranya akan Anda sampaikan juga ke masyarakat terkait hal ini?
Ya, tentunya masyarakat itu harus sadar dan paham bahwa yang mereka lakukan ketika sedang bermain judi online itu sedang tertipu oleh bandar-bandar judi. Mereka terjerat, bahkan bukan hanya merusak hidupnya, merusak kehidupan orang sekelilingnya, dan juga menghambur-hamburkan uang yang sebenarnya mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena pemain terbanyak akan judi online itu adalah masyarakat dengan ekonomi kelas bawah, ya, yang gajinya UMR, bahkan ada banyak juga yang di bawah UMR. Nah, inilah yang harus terus kita ingatkan, dan jangan sampai ya semestinya itu buat pendidikan anak, makan keluarga, akhirnya habisnya untuk permainan yang menyesatkan. Oke, jadi ya memang dengan sistem digital ini lebih mudah tertrace atau terbaca begitu ya gerak-geriknya. Tapi kalau kita bicara juga tantangannya ada di mana sebetulnya Pak Dev? Tantangannya ya kembali lagi, gini, APBN kita 3.600 sekian triliun. Nah, dari dana sebesar itu kan sebagian besar untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Jadi anggaran yang pemerintah bisa alokasikan untuk APH kan hanya sekian, berapa ratus triliun. Dan jadi untuk memberantas judi online pasti kan mengerucut lagi. Nah, sementara para bandar judi ini mereka menikmati perputaran uang dengan nilai ratusan triliun. Nah, ya jadi memang kita bisa bilang wah ini kurang dana, kurang ini, tapi itu jangan jadi alasan. Ya, selama kita masih bisa berpikir dengan jernih, kita masih bisa bekerja untuk kepentingan NKRI, kita bisa menjawab solusi akan permasalahan tersebut. Oke, baik. Lalu dengan kita lihat anggaran atau uang yang terbatas begitu ya dari pemerintah kita untuk hal ini, sebetulnya lebih fokus digunakan untuk apa penggunaannya, secara penggunaannya Pak Dev? Ya, baik untuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya sendiri, untuk mengerti, bisa membaca trennya mereka, itu kan berarti kan membutuhkan program-program baru, teknologi terkini. Nah, ya hal itulah yang tetap dibutuhkan, dan juga untuk pengejaran baik secara fisik ataupun secara digital, trace-nya kemana. Nah, itu kan juga membutuhkan biaya. Nah, tentu pemerintah sudah mengalokasikan anggarannya yang cukup signifikan tentunya. Nah, kan tapi tetap harus dicarikan solusinya agar mendapatkan hasil yang optimal. Oke, apabila memang kita bicara terkait anggaran, akankah ada sumber-sumber pendanaan lainnya untuk mengentaskan judi online di tanah air kita? Adakah arah ke sana, Pak Dev? Ya tergantung, maksudnya dari mana. Yang pasti kan pendapatan negara, negara itu kan diatur dari APBN, itulah yang paling utama. Bila ada sumber-sumber lain, nah itu harus tanyakan kepada penegak hukum untuk bisa lebih menjelaskan. Oke, baik. Kita akan membuka atau menutup tahun 2024 dan membuka tahun 2025. Apakah memang judi online di tahun 2025 ini juga Anda masih optimis untuk akan tidak ada lagi judi online di tahun 2025, atau sebetulnya masih cukup panjang dalam pemberantasan judi online di tanah air kita? Ya, kami yakin bahwa di tahun ke depan ini akan jadi lebih baik, dan fokus pemerintah akan lebih jelas. Dan semangatnya pun juga tidak akan pudar untuk serius memberantas judi online sampai dengan ke akar-akar.